Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Bapak muda yang saya hormati, kemudian Bapak Mubalik, kemudian bapak-bapak pengurus ataupun bapak ketua, bapak-bapak dan ibu semuanya, saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan Syiratun Nabi yang akan membahas tema berkenaan dengan Mi'raj dan Isra. Kemudian sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi mulia Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'ut tabi'in serta kepada kita semua. Alhamdulillah bapak-bapak, tadi kita sudah disuguhkan makanan jasmani yang begitu berat, dan alhamdulillah sekarang pun akan disuguhkan makanan rohani begitu berat juga. Artinya apa? Bahwa selain kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani pun sangat penting. Kita sebagai hamba ataupun sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti senantiasa bersyukur ataupun mengingat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, agar kita dikategorikan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman bahwa inama dzakartani sakartani wa inama kafartani wa inama nasitani kafartani. Jadi ketika engkau mengingat aku, maka berarti kalian bersyukur kepadaku. Tetapi wa idza nasitani kafartani, ketika engkau melupakan aku, berarti kalian artinya kufur kepada aku ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan bapak-bapak tadi hadir melaksanakan sholat maghrib, kemudian dijamah dengan sholat isya, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu sudah tidak ada lagi, itu dikatakan idza nasitani kafartani. Ketika engkau melupakan aku, itu merupakan Allah Ta'ala, berarti kalian telah kufur kepada aku. Bahkan diingatkan pula di dalam hadis lain, at-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun. Ketika kalian senantiasa mengingat nikmat daripada Allah Ta'ala, itulah dikatakan syukur. Tetapi watarku, ketika kalian melupakan, berarti kalian telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mesti banyak berdoa, jangan sampai kita dikategorikan orang yang sombong, yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khalifah kita menasihatkan kepada kita bahwa yang namanya syukur itu bukan hanya sebatas kita mengucapkan dalam lisan saja, tetapi mesti mengekspresikan di dalam apa? Di dalam tindakannya, yaitu dengan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, bapak-bapak dan ibu-ibu, manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang dia usahakan ketika dia di dunia, ataupun perbuatan apa yang mereka lakukan ketika mereka dilakukan di dunia. Man kafaro fa'alaihi kufru. Jadi barang siapa kata yang kafir, maka kekafiran itulah untuk dirinya sendiri. Wa man amila sholihan, dan barang siapa yang beramal soleh,
Palianfusihim yang halun, berarti dia telah menyiapkan tempat yang mengenakan. Ya artinya kembali kepada kita, mau kita tempat yang enak ataupun tempat yang tidak enak. Itu tadi, kalau kita mau beramal soleh, maka tadi berarti kita sudah mempersiapkan tempat yang indah ataupun tempat yang enak. Kembali bapak-bapak dan ibu-ibu, bahasan ataupun berkenaan dengan ayat yang tadi saya tilawatkan, yakni terdapat di dalam surat Al-Isra. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan berkenaan apa Isra, kemudian apa itu Mi'raj, apakah Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam satu waktu, kemudian apakah Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan tubuh kasar ataupun dengan secara rohani, kemudian apa hikmah yang terkandung daripada Isra dan Mi'raj tersebut. Jadi secara bahasa, Isra berasal dari kata asro yusri isro'an, artinya perjalanan di waktu malam. Maka Isra itu artinya perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di Yerusalem ataupun di Palestina pada waktu malam. Kemudian bertengan Mi'raj. Mi'raj itu merupakan isim alat, jadi aroja yaruju urujan ataupun Mi'raj artinya tangga. Artinya Rasulullah SAW, perjalanan Rasulullah SAW dari bumi ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Itu pengertian secara bahasa. Terus bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kalau di luar sana bahwa yang namanya Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam satu waktu, sementara kita di dalam jemaat bahwa Isra dan Mi'raj itu waktunya berbeda ataupun berbeda jauh ataupun terjadi secara terpisah. Kalau di luar Isra dulu baru Mi'raj. Jadi Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung naik ke langit. Sementara di dalam jemaat ini bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam waktu yang terpisah. Bahkan Al-Quran yang menjelaskan mengenai Mi'raj itu terkandung di dalam surat An-Najm ayat 8 sampai 12. Di mana ayat tersebut turun pada tahun 5 kenabian. Sementara Isra itu terkandung di dalam surat Al-Isra ayat yang tadi saya bacakan ayat yang pertama, dan itu turun pada tahun 10 kenabian. Jadi kalau kita perhatikan ada jarak kurang lebih 5 ataupun 6 tahun. Jadi makanya di jemaat itu Mi'raj dulu, kemudian Isra. Lalu apa hubungan ayat ataupun yang berkenaan dengan Mi'raj? Yaitu yang berkenaan dengan Mi'raj itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya yaitu untuk hijrah ke Ethiopia. Karena apa? Karena kaum muslimin pada waktu itu mengalami penindasan. Kaum muslimin itu mengalami penyiksaan yang begitu luar biasa, dan untuk mempertahankan diri ataupun mempertahankan keimanan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah ke Abyssinia ataupun Ethiopia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan aneh bahwa yang namanya hubungan sosial ataupun hubungan bermasyarakat, walaupun mereka berbeda agama ataupun berbeda keyakinan tidak masalah. Yang penting tidak boleh itu adalah mencampur baurkan ajaran agama. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan lau anna fir'auna misron, bahwa sekiranya Fir'aun itu ataupun Raja Mesir ini asda ilaya yadan solihan, kalau dia berbuat baik terhadap aku, la sakartu alaiha, niscaya aku akan bersyukur kepadanya. Artinya apa? Karena di negeri Abyssinia itu yang rajanya jujur ataupun adil, memberikan kebebasan kepada orang-orang untuk menjalankan ibadah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk
para sahabat untuk hijrah ke sana. Nah, kemudian yang berkenaan dengan Isra adalah ketika Rasulullah SAW ditinggalkan dua sosok yang begitu berjasa di dalam perjuangan membela agama Islam. Siapa? Yaitu paman beliau, begitu pula istri beliau yang begitu berjasa untuk Islam. Jadi menimbulkan kesedihan yang begitu luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW itu dengan apa? Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu dengan pengalaman rohani. Kemudian selanjutnya, apakah Rasulullah SAW melakukan perjalanan baik Mi'raj dan Isra itu dengan jasad kasar ataupun secara rohani? Jadi kan kalau di luar ini pengertian bahwa Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan tubuh kasar, karena di sana menggunakan kata abdun yang namanya hamba, yaitu hamba itu antara jasad begitu pula ruh ataupun nyawa. Jadi mereka mengartikan ke arah sana. Nah, kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu mengartikan ataupun perjalanan Rasulullah SAW itu semuanya baik Mi'raj ataupun Isra itu adalah perjalanan rohani. Karena ketika Rasulullah SAW, bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan perjalanan, kemudian diartikan secara jasmani, maka akan timbul yang namanya hal-hal yang tidak masuk akal. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa bisa terjadi yang namanya Isra dan Mi'raj itu satu waktu kalau di luar sana? Karena bapak-bapak dan ibu hal yang wajar gitu kan, ketika Rasulullah SAW baik Mi'raj ataupun Isra terdapat kejadian yang sama. Apa kejadian yang sama itu? Yaitu ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian beliau dibelah dadanya, kemudian beliau berangkat ke ke langit ataupun beliau ke ke Masjidil Aqsa, kan seperti itu. Jadi karena ada kejadian-kejadian yang sama ataupun peristiwa-peristiwa yang sama, sehingga orang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam satu waktu. Akhirnya ketika sahabat menyampaikan kepada tabi'in, kemudian tabi'in menceritakan kepada tabi'ut tabi'in, dan ternyata yang dialami oleh Rasulullah SAW itu ada persamaannya. Apa diantaranya? Panajala Jibril sumagosalahu bima'in jam-jam. Jadi maka datanglah Jibril, paparoja sadri sumagosalahu bima'in jam-jam. Maka datanglah malaikat Jibril, kemudian dia membelah dadaku, kemudian dicucilah dengan air jam-jam. Nah, ini kan kalau diartikan secara lakalan ataupun secara bahasa, apakah hal yang seperti itu betul-betul terjadi? Jadi Rasulullah SAW dibelah dadanya, kemudian beliau dicuci hatinya. Kemudian setelah itu sumaja bitistin min dahabin mumtaliin hikmatan wa imanan. Didatangkanlah yang namanya sebongkah yang berisi hikmah dan iman. Fa'afraqahu sadri wa atbaqahu. Kemudian dimasukkanlah ke dalam dada Rasulullah SAW, kemudian ditutupnya kembali. Nah, kalau Mi'raj ataupun Isra diartikan secara lahiriah ataupun dipahami itu secara zahir, karena yang namanya hikmah dan iman itu yang hubungannya secara rohani. Bahkan kalau diartikan secara jasmani, apakah di zaman Rasulullah SAW teknologi seperti sekarang ini sudah terjadi ataupun belum? Itu kan belum pernah terjadi. Kan seperti itu pada kenyataannya ataupun yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian pangtolak ma'a Jibril. Rasulullah SAW dibimbing oleh malaikat Jibril. Kemudian paut itu bidabatil abyan. Maka didatangkanlah yang namanya binatang yang berwarna putih. Dunal bagi mar al-buruk. Jadi di bawah kuda, kemudian di atas keledai.
itu yang dikatakan yang namanya buruk. Nah kalau di luar sana bapak-bapak dan ibu-ibu, yang namanya buruk itu ibarat kuda. Jadi ketika ahli surga itu masuk ke dalam surga, maka akan dikatakan innakum antahyauna wala tamutu abadan. Engkau selama-lamanya akan hidup dan kalian tidak akan mati. Innakum antasihu fala tahramu abadan. Kalian akan senantiasa sehat dan kalian tidak akan pernah sakit. Kemudian wa innalakum antasibu fala tahramu abadan. Kalian akan senantiasa muda dan kalian tidak akan pernah tua. Wa innalakum antanamu wala tabasu abadan. Dan engkau akan senantiasa diliputi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak akan terputus. Namun pada kenyataannya bagaimana Rasulullah SAW setelah mengalami Mi'raj dan Isra? Ketika kalau pengertian itu secara jasmani ataupun secara langsung, itu akan bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, bertentangan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis lain pun dikatakan innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu, bahwa kalian tidak akan pernah melihat Allah Taala sehingga kalian wafat. Jadi yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika seseorang itu telah dicabut nyawanya. Kemudian selanjutnya bapak-bapak dan ibu, apa maksud daripada perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW itu? Sedikit lagi Pak ya. Jadi maksud menurut Hadrat Masih Maud alaihissalam itu adalah penarikan jiwa Rasulullah SAW dari segala yang bersifat duniawi, yaitu untuk menunjukkan makom beliau ataupun kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap orang itu memiliki titik tertinggi di langit yang tidak dapat dilampauinya lagi, dan titik tertinggi yang dilampaui oleh Rasulullah SAW itu adalah aras hilang. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu merupakan insan yang paling mulia ataupun insan yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi maksud daripada Mi'raj itu untuk menunjukkan bagaimana makom Rasulullah SAW yang begitu tinggi, yang tidak bisa dicapai oleh manusia ataupun nabi-nabi yang lain. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Rasulullah SAW menyampaikan mengenai Mi'raj, orang Quraisy pada waktu itu tidak pada percaya bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dari dari Mekah itu kan ke Yerusalem. Bayangkan perjalanan, kalau jalan kaki saja dulu bisa berjalan sampai naik kuda itu bisa sampai 2 bulan, dan jaraknya kurang lebih 1400 km lebih, 1461 km lebih. Bayangkan bolak-balik saja udah berapa ribu, udah 2900 lebih. Bayangkan dulu naik kuda itu bisa perjalanan 2 bulan, karena dulu kan seperti apa keadaannya bapak-bapak dan ibu. Nah kalau naik kendaraan saja itu udah berapa lama perjalanan yang akan ditempuh oleh Rasulullah SAW. Belum lagi perjalanan ke langit, berapa lama perjalanan. Makanya bapak-bapak dan ibu, itulah menunjukkan bahwa kejadian tersebut yang dialami oleh Rasulullah SAW itu berupa yang mana pengalaman rohani. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya ataupun keberatan daripada orang Quraisy kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, aku akan percaya kepada engkau kalau engkau membuat bangunan dari emas, atau engkau naik ke langit, ataupun engkau membawa kitab yang dapat kami baca. Ini adalah keberatan daripada orang Quraisy yang ketidakpercayaan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau naik ke langit. Apa jawaban Rasulullah SAW? Subhana Rabbi hal kuntu illa basarur rasulah. Maha suci Tuhanku, bahwa aku tidak lain hanyalah sebagai manusia yang diutus sebagai Rasul. Ini jawaban Rasulullah SAW seperti itu. Kalau seandainya itu untuk menunjukkan kebenaran, kenapa Rasulullah SAW tidak langsung naik saja ke langit? Kan tidak. Karena bukan sunatullah untuk mengangkat seseorang naik ke langit. Bahkan itu pun terjadi bapak-bapak kepada Nabi Musa ketika ketika umatnya pada itu mengatakan, wahai Musa, lanu minalaka hatta narallaha jahratan. Aku tidak akan beriman kepada engkau sebelum engkau datangkan Tuhan itu sehingga kami bisa bercakap-cakap. Itulah keberatan daripada
umat daripada Nabi Musa dialam pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pada waktu itu Nabi Musa naik ke langit ataupun Nabi Muhammad naik ke langit? Kan tidak. Bahkan jawaban beliau, Maha suci Tuhanku, hal kuntu ila basar rasulah. Aku hanyalah seorang rasul, aku hanyalah seorang manusia yang diputus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasul. Nah seperti itulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah keimanan ataupun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasulullah SAW itu merupakan Nabi yang benar dan apa-apa yang beliau nubuatkan ataupun apa-apa yang beliau sabdakan semuanya betul-betul terjadi dan ini menunjukkan bahwa beliau itu adalah Nabi yang benar. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW itu ahsanul anbiya khalqan wa khuluqan. Beliau itu adalah Nabi yang paling baik. Dalam hal apa? Dalam hal penciptaan, begitu pula di dalam hal akhlak. Beliau itu Nabi yang tinggi. Dalam hal apa? Dalam hal ilmu ataupun di dalam hal segalanya dalam kedekatan dengan Tuhan ataupun di dalam hal yang lainnya. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kita beriman kepada seseorang yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, yakni beriman kepada seorang Imam Mahdi. Karena tadi gambaran yang namanya buruk itu bapak-bapak dan ibu-ibu dikatakan di dalam di dalam hadis itu, yadau utwatun inda tarfihi. Jadi yang namanya buruk itu saking cepatnya itu yaitu sejauh mata memandang. Artinya apa? Bahwa Islam itu suatu saat akan memperoleh kejayaan dan itulah di zaman Imam Mahdi ataupun Hadrat Masih Maud alaihissalam. Demikianlah saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.